Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih bisa bertemu kembali dalam proses pembelajaran jarak jauh ini. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, selamat datang dan selamat bertemu kembali. Kali ini Bapak akan melanjutkan materi dari pertemuan PJJ sebelumnya, yaitu mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ada materi apa saja yang akan kita bahas? Yuk langsung saja ke slide selanjutnya. Makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa itu nanti materi yang akan dipelajari yaitu meliputi Pancasila sebagai dasar negara, terus Pancasila sebagai pandangan hidup, terus arti pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, sebelum kita langsung masuk ke materi, kita kemarin kan ada tugas. Nah, di dalam tugas 1.1 kita simak bersama-sama. Yang nomor 1, jelaskan peran Soekarno dalam perumusan Pancasila. Nah, peran Soekarno dalam perumusan Pancasila yaitu apa? Yang pertama, merupakan salah satu anggota BPUPKI. Terus yang kedua, menjadi penggagas dan pencetus dasar negara Republik Indonesia. Terus yang ketiga, menjadi ketua panitia 9 yang bertugas menggodok masukan-masukan mengenai konsep dasar negara. Terus yang nomor 2, sebutkan peranan dan fungsi Pancasila. Fungsi dan peranan Pancasila yang pertama yaitu sebagai jiwa bangsa, yang kedua sebagai kepribadian bangsa, yang ketiga sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai perjanjian luhur, dan sebagai cita-cita bangsa. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau enggak, kita langsung saja ke makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, kembali lagi ke materi. Pancasila nanti ada sebagai dasar negara, terus sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, selanjutnya yang terakhir nanti mengenai arti pentingnya Pancasila sebagai dasar hidup dan pandangan hidup bangsa. Kita masuk yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pada 1 Juni 1945, Pancasila lahir melalui pidato lahirnya Pancasila yang disampaikan langsung oleh Insinyur Soekarno di sidang Dokuritsi Jumbi Kyosakai atau BPUPKI. Pancasila kemarin kan sudah adalah ideologi dasar dalam kehidupan bagi warga negara Indonesia. Nah, makna Pancasila sebagai dasar negara itu sendiri berarti bahwa Pancasila digunakan sebagai pondasi, digunakan sebagai fundamen untuk mengatur pemerintahan atau sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Seandainya negara menjadi sebuah bangunan, sebuah rumah, maka Pancasila ini sebagai pondasi, sebagai dasar yang nanti akan dijadikan sebagai tempat untuk berpijaknya bangunan-bangunan berikutnya. Nah, Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai penyelenggaraan negara atau dasar filosofis untuk menata dan mengatur penyelenggaraan negara. Hal tersebut dijabarkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara yaitu yang pertama 1, sebagai dasar, sebagai pondasi dalam penyelenggaraan negara. Terus yang kedua,
Pancasila dijadikan dasar dalam pengaturan sistem pemerintahan. Terus yang ketiga, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum atau kehidupan berbangsa dan bernegara. Intinya, kalau dikatakan sebagai dasar negara, yaitu sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, lanjut. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila merupakan dasar negara bagi Indonesia. Sejak pada masa kemerdekaan, dasar negara adalah apa? Suatu landasan kehidupan bagi sebuah negara. Dasar negara merupakan tonggak berdirinya sebuah negara. Jadi, negara itu tidak akan pernah berdiri tanpa ada dasarnya. Meskipun ada, itu kan tidak sekuat negara yang mempunyai dasar negara atau negara yang sudah mempunyai pondasi atau dasar. Nah, dengan begitu maka Pancasila dijadikan sebagai jembatan dalam pembuatan segala peraturan perundang-undangan dan berbagai macam peraturan yang lain. Nah, di sini Pancasila itu mengatur segala bentuk aturan di negara Indonesia, baik hukum, sistem pemerintahan itu harus didasarkan kepada Pancasila. Ada pertanyaan sampai sini? Ada maksud selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara itu termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu alinea keempat. Sebagai dasar negara, sebagai falsafah negara, dan sebagai ideologi negara. Lanjut ya. Nah, sekarang yang kedua mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti merupakan suatu kristalisasi pencerminan dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan salah satu dari sekian banyaknya fungsi Pancasila sebagai dasar negara kita. Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila itu dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, baik itu permasalahan yang terjadi di Indonesia atau masyarakat dunia. Pancasila bisa menjadi cara untuk menyelesaikan persoalan budaya, sosial, ekonomi, dan politik agar negara kita semakin maju. Maka warga negara Indonesia jadi memiliki acuan untuk membangun dirinya berdasarkan apa yang menjadi cita-cita bangsa sesuai dengan ada yang di alinea keempat. Nah, pandangan hidup merupakan cara pandang, pedoman, dan arahan bagi seseorang untuk memandang diri sendiri dan menentukan hidupnya. Nah, sekarang ke arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, dari materi tadi, dari Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup, ada pertanyaan enggak? Kalau nggak ada pertanyaan, Bapak lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Itu untuk apa pentingnya Pancasila? Nah, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia itu antara lain: 1. Membentuk identitas dan jati diri bangsa. Itu artinya Indonesia diharapkan mampu untuk membentuk identitas bangsa dan jati diri bangsa agar tidak mudah terbawa oleh budaya asing. Oleh karena itu, pengenalan dan penerapan berbagai nilai-nilai Pancasila dalam hidup berbangsa dan bernegara sangat diperlukan sehingga kekhasan ciri khas Indonesia itu ada di dalam dunia internasional. Terus yang kedua, mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Sebagai ideologi nasional, Pancasila memberikan pedoman bagi Indonesia untuk dapat berdiri kokoh menghadapi berbagai persoalan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Terus yang ketiga, memberikan arah, tujuan, dan menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Itu Pancasila diharapkan mampu untuk memberi arah dan menjadi pendorong bagi bangsa Indonesia untuk menggapai tujuan bangsa yang termuat di dalam alinea keempat.
Ada apa saja tujuan bangsa yang lainnya keempat? Masih ingat nggak? Yang pertama apa? Melindungi segenap bangsa, terus mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan turut serta dalam perdamaian dunia. Terus yang terakhir, yang keempat, pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Maksudnya di sini Pancasila itu dijadikan pedoman untuk mengatasi berbagai masalah permasalahan dalam hidup. Nah, permasalahan hidup itu kan banyak, ada permasalahan masyarakat, permasalahan ekonomi yang terjadi di Indonesia dapat diselesaikan dengan berpedoman pada Pancasila. Yaitu sila keberapa? Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui apa? Koperasi. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Dari Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup, dan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kalau nggak ada, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pertemuan kali ini yaitu yang pertama apa? Pancasila sebagai dasar negara, yaitu Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara, Pancasila dijadikan dasar dalam pengaturan sistem pemerintahan. Terus yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang pertama, dijadikan pedoman dalam beraktivitas sehari-hari. Intinya, segala aktivitas masyarakat, segala aktivitas kehidupan bernegara itu harus sesuai dengan apa? Nilai-nilai Pancasila. Terus yang terakhir, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup, yaitu membentuk identitas dan jati diri bangsa, ciri khas. Terus yang selanjutnya, kalau tidak ada pertanyaan, maka aktivitas 1.2 yaitu setelah kalian memahami arti dan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia, maka kalian kerjakan soal-soal yang ada di dalam kolom video. Kemudian kalian jawab, boleh langsung di komentar YouTube maupun diketikkan di kertas, kemudian dipoto, dikirim ke WA Bapak. Bisa dimengerti? Yang pertama, jelaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Terus yang kedua, jelaskan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pertanyaan cukup 2 saja, silakan dikerjakan sendiri-sendiri, jangan copy paste. Kalau semisal ada yang kurang paham terkait materi dasar negara dan pandangan hidup, boleh ditanyakan lewat kolom komentar YouTube atau lewat WA. Cukup sekian materi yang Bapak berikan hari ini. Terima kasih. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.